Bab 973. Bertarung melawan pendekar suci. 2. Warrior yang waktu itu menyerang Partai Qingdao dan membuat nama baik Partai Qingdao tercoreng, ini merupakan aib besar bagi Partai Qingdao. Meskipun leluhur pendiri Partai Qingdao maju dan meminta Partai Qingdao untuk tidak membalas dendam pada Warrior Yang, namun bagi banyak orang di Partai Qingdao, terutama para master pendekar suci, dendam ini sangat sulit untuk dilupakan. Namun karena perintah pendiri leluhur, jadi mereka juga terpaksa melupakannya. Dan sekarang, warrior yang menyebutkan masalah itu lagi di depannya, itu sama saja dengan membuka bekas lukanya. Oleh karena itu, ekspresi Andre Zhu langsung menjadi muram, dan suasana di ruangan itu juga menjadi tegang seiring dengan ekspresi Andre Zhu yang muram. Warrior yang malah tidak peduli dengan wajah muram Andre Zhu, dia malah langsung menatap ke Andre Zhu dan berkata, "Dalam waktu 10 detik, jika kamu masih di dalam ruangan, besok aku akan pergi ke Partai Qingdao untuk menantang semua jenius di Partai Qingdao, hingga semua jenius Partai Qingdao musnah. Mungkin kamu sudah tidak memiliki kesempatan untuk itu." Andre Zhu berkata dengan kesal. "Apakah kamu ingin mencobanya?" ujar warrior Yang. Andre Zhu hendak berbicara. Pada saat ini, Grace Yu tiba-tiba berkata, "Senior Andre Zhu, warrior yang tidak memiliki niat jahat. Dia mungkin dapat menyembuhkan rahasia, tetapi jika kita di sini dia tidak enak melakukannya, oleh karena itu dia meminta kita untuk keluar menyembuhkannya." Andre Zhu mencibir, dan berkata, "Tulang dan meridian wanita ini telah patah, dan organ internalnya rusak parah. Selain itu, diafragmanya juga rusak. Pada saat ini, obat mujarab dari dunia dewa mungkin bisa menyelamatkan hidupnya. Tetapi bahkan jika dia terselamatkan, apakah ada gunanya? Dia yang diafragmanya sudah rusak, jika tetap hidup, dia juga akan menjadi orang cacat." Wajah warrior yang langsung berubah menjadi muram. Pada saat ini, Grace Yu tiba-tiba meraih tangan warrior yang dan mencegah warrior yang bertindak impulsif. Grace Yu menatap Andre Zhu dan berkata, "Senior, Anda seharusnya memahami karakter warrior Yang. Dia bukan orang yang peduli dengan situasi keseluruhan. Jika Anda terus menunda waktu seperti ini, aku dapat menjamin, Partai Qingdao kalian akan lebih tragis dari sebelumnya." Mengenai apakah perkumpulan pedang kuno akan membelanya atau tidak, pendekar suci seperti Reisha Lu pada saat ini sudah seperti ini. Warrior yang adalah satu-satunya harapan perkumpulan pedang kuno. Jika warrior yang menggila dan ingin balas dendam pada Partai Qingdao, Anda bisa melihatnya, apakah perkumpulan pedang kuno akan melindunginya, atau memikirkan perdamaian antara kedua sekte. Andre Zhu menatap Grace Yu sejenak, lalu mencibir, berbalik dan berjalan keluar pintu. Ketika dia sampai di pintu, dia berhenti dan berkata, "Warrior Yang, hukum sebab dan akibat berlaku. Waktu itu kamu pergi menyerang Partai Qingdao dan menghina Partai Qingdao. Hari ini adalah ganjaran atas perbuatanmu." Memang benar, awalnya aku bisa menghentikan pihak lawan untuk menangkap gadis kecil ini, aku juga bisa menghentikan Ichal Li itu sebelumnya, tapi aku tidak melakukannya. Mengapa? Karena aku ingin melihatmu berada dalam keadaan menyedihkan. Selesai bicara, Andre Zhu tertawa dan menghilang begitu saja. Warrior yang menatap ke pintu untuk waktu yang lama, lalu mengalihkan pandangannya, menatap Reisha Lu yang sedang terbaring di tempat tidur, dan berkata, "Kalian keluar dulu." Grace Yu dan Liviana Sang mengangguk dan keluar dari ruangan. Setelah meninggalkan ruangan, Grace Yu segera berkata, "Beritahu pendekar suci perkumpulan pedang kuno,
katakan warrior yang dan rahasia Lu dalam bahaya, dan bagaimanapun suruh mereka datang. Maksudmu, Senior Andre Zhu ini mungkin akan melukai warrior yang dan rahasia Lu? Leviana sang bertanya dengan terkejut. Secara terang-terangan pasti tidak mungkin. Grace Yu berkata, dia belum sebodoh itu, membunuh rahasia Lu dan warrior yang secara terang-terangan. Bahkan meskipun dia adalah pendekar suci, dia juga pasti akan mati. Karena tidak akan melakukannya terang-terangan, tapi dia bisa melakukannya secara diam-diam. Sama seperti kali ini, dia hanya perlu tidak melakukan apa-apa, dan hampir membuat warrior yang dan rahasia Lu mati. Leviana sang merenung sejenak, lalu mengangguk. Grace Yu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit, ada kesedihan yang mendalam di matanya. Manusia, sangat menyedihkan. Di dalam ruangan, warrior yang menelanjangi rahasia Lu. Pada saat ini, cedera rahasia Lu sangat serius. Dapat dikatakan, bahkan meskipun ia memiliki energi ungu kosmik, energi hitam yang begitu hebat, ia juga tidak yakin dapat menyembuhkan luka rahasia Lu. Dari dalam hingga luar, rahasia Lu mengalami cedera yang sangat parah, terutama organ dalamnya. Saat ini organ dalam rahasia Lu perlahan-lahan mulai rusak. Ini juga alasan mengapa dia harus menyuruh semua orang yang ada di ruangan untuk keluar begitu dia masuk. Karena situasinya mendesak, dan dia tidak ingin membuang waktu sedikit pun. Warrior yang melepaskan sesuatu yang kecil berwarna putih. Awalnya, si kecil putih sedang tertidur. Setelah dibangunkan oleh warrior yang, dia menatap warrior yang dengan kesal. Warrior yang mengusap si kecil putih itu, dan berkata, "Shiro, bantu aku serap energi spiritual." Karena si kecil putih seluruh tubuhnya berwarna putih, jadi atas saran macan tutul ungu, warrior yang menamainya Shiro mendengar menyerap energi spiritual, mata Shiro berbinar. Kemudian dia bergegas mengangguk. "Jangan terlalu cepat, yang penting cukup untuk aku gunakan." Setelah warrior yang selesai bicara, dia meletakkan tangannya di perut rahasia Lu, lalu pusaran pusat energi di tubuhnya mulai berputar. Kemudian, energi ungu kosmik mulai meluap dari pusaran pusat energi, dan akhirnya mengalir ke tubuh rahasia Lu melalui meridiannya. Meskipun pusaran pusat energi belum kembali normal, namun sudah ada telepati dengannya. Bisa dikatakan, saat ini pusaran pusat energi sudah tidak seperti dulu lagi, harus meminta atau memaksanya memberikan energi ungu kosmik. Sekarang, selama dia membutuhkannya, pusaran pusat energi akan memberikannya. Di samping, Shiro mulai menyerap energi spiritual. Energi spiritual di sekitar bergegas menuju warrior yang, dan akhirnya memasuki pusaran pusat energi di tubuh warrior yang. Kemudian diubah menjadi energi ungu kosmik melalui pusaran pusat energi, dan akhirnya energi ungu kosmik ini dipindahkan warrior yang ke tubuh rahasia Lu. Di bawah pemulihan berkelanjutan dari energi ungu kosmik warrior yang, cedera rahasia Lu berangsur-angsur membaik. Bagian permukaan kulitnya yang terluka mulai mengelupas dan tumbuh kulit baru. Tidak hanya itu, tulang dan meridian yang patah di tubuh rahasia Lu perlahan-lahan diperbaiki, meskipun lambat, namun itu memang pulih. Melihat adegan ini, warrior yang akhirnya merasa lega. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setelah 1 jam, permukaan tubuh rahasia Lu telah kembali normal. Rahasia Lu muncul telanjang di hadapan warrior yang. Tatapan warrior yang tidak tampak cabul sedikit pun, yang ada hanyalah kegembiraan. Jika benar-benar terjadi sesuatu pada rahasia Lu, itu akan menjadi beban yang akan selalu membebani hatinya selama sisa hidupnya. Dengan kata lain,
dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Untungnya, semuanya bisa diperbaiki. 1 hari kemudian, tubuh Rasya Lu sudah benar-benar normal, tetapi saat ini kulitnya baru tumbuh, mungkin karena energi ungu kosmik, tubuh Rasya Lu yang putih sedikit berwarna ungu. Dan tubuh internal Rasya Lu pulih dengan sangat cepat, meridian dan tulang hampir kembali normal, dan hanya diafragma yang belum. Apakah diafragma bisa disembuhkan? Di tempat tidur, hal pertama yang Rasya Lu tanyakan setelah siuman adalah diafragmanya. Warrior yang merenung untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Aku tidak tahu, aku belum pernah mencobanya sebelumnya. Semoga bisa." Rasya Lu berkata, "Kalau tidak, kelak aku akan menjadi orang cacat. Bahkan jika kamu menjadi orang cacat, kamu masih memilikiku." Warrior yang berkata, "Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padamu lagi." Rasya Lu menatap warrior yang untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Kamu ini mengasihaniku, atau merasa bersalah?" Warrior yang berkata, "Menurutmu?" Rasya Lu berkata, "Aku tidak tahu, jadi aku bertanya." Warrior yang terdiam lama, lalu berkata, "Rasya, dulu kamu mengatakan bahwa aku pengecut dalam hal perasaan, karena aku sering menghindarinya. Tapi tahukah kamu, aku menghindarinya bukan karena aku lemah, melainkan karena aku tidak ingin orang yang aku cintai menderita. Cinta itu egois, tidak ada wanita yang mau berbagi suaminya dengan banyak wanita. Apakah kamu mengerti? Tapi jika kamu demikian, itu tidak adil. Karena kamu hanya memikirkan wanita yang mencintaimu, tetapi kamu menyakiti wanita lain," ujar Rasya Lu. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan membicarakan hal-hal ini lagi. Apakah kamu ingin menghindar lagi?" ujar Rasya Lu. Mendengar ini, tubuh warrior yang sedikit tersentak. Setelah beberapa waktu, dia tersenyum masam, lalu meraih tangan Rasya Lu dan berkata, "Rasya, tadi kamu bertanya padaku, aku merasa bersalah atau kasihan padamu. Sekarang aku akan menjawabmu, aku merasa sangat bersalah. Tapi aku tidak merasa kasihan padamu, karena cinta tidak seharusnya kasihan. Ketika aku melihatmu seperti itu saat itu, apakah kamu tahu, hatiku sangat sakit seperti diiris pisau. Sebelumnya, aku selalu khawatir, karena aku takut kehilanganmu selamanya." Rasya Lu menatap warrior yang untuk waktu yang lama, kemudian tiba-tiba duduk di dekat warrior yang, dan berkata, "Pengakuanmu ini benar-benar tidak terlalu bagus, tapi aku menyukainya." Setelah mengatakan ini, dia langsung memegang pipi warrior yang, dan kemudian menciumnya. Warrior yang terkejut, kemudian dia segera bekerja sama. Tidak lama kemudian, tangannya perlahan naik ke punggung Rasya Lu. Di samping, Shiro menyaksikan adegan ini dengan penasaran, perlahan pipinya memerah. Setelah beberapa waktu, keduanya berpisah, dan pipi Rasya Lu memerah. Warrior yang tersenyum dan meminta Rasya Lu untuk berbaring, lalu meletakkan tangannya di perut Rasya Lu, kemudian energi ungu mengalir ke perut Rasya Lu. "Kamu telah melihat seluruh tubuhku," Rasya Lu tiba-tiba berkata. Warrior yang berhenti sejenak, lalu berkata, "Bagaimanapun, cepat atau lambat akan menjadi milikku." Cahaya rasa malu muncul di mata Rasya Lu, tetapi senyuman muncul di wajahnya. Karena warrior yang akhirnya tidak lagi menghindari perasaannya, dan yang terpenting adalah ia sudah tahu perasaan warrior yang padanya. 4 jam kemudian, warrior yang menarik tangannya, wajahnya tampak muram.
Karena energi ungu kosmik miliknya tidak dapat memperbaiki diafragma rahasia Lu yang rusak. Ekspresi rahasia Lu juga tampak muram, tanpa diafragma. Ini berarti kelak dia akan menjadi orang cacat. Bagaimana dia bersedia menjadi orang cacat? Akan ada cara untuk memperbaiki diafragma. Warrior yang berkata dengan menghibur, ketua sekte memiliki banyak pengetahuan. Dia pasti punya cara. Tunggu sampai dia dan Raja Serigala serta yang lainnya mengakhiri pertempuran. Aku akan pergi menemuinya. Rahasia Lu sedikit mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Warrior yang merenung lama, tiba-tiba, dia melambaikan tangan kanannya. 13 pria berpakaian hitam dan 4 siluman monster muncul di ruangan itu. Rahasia Lu menatap warrior yang dengan bingung. Warrior yang berkata, dengan ada mereka di sini, di kota Yunhai ini, selain pendekar suci, tidak ada yang bisa melukaimu. Apa yang ingin kamu lakukan? Rahasia Lu meraih tangan warrior yang, dan menjadi cemas. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, menarik tangannya dari tangan rahasia Lu, lalu langsung menghilang dari ruangan. Pada saat yang sama, sebuah kalimat melayang dari luar pintu. Membunuh pendekar suci. Bersambung.